ini yang rupanya yang dilakukan orang-orang yang di belakang revisi undang-undang penyiaran ini ya. Mereka ingin mereka terganggu mungkin dengan kemerdekaan pers sehingga mereka merasa perlu melakukan kendali atau batasan-batasan untuk pasti untuk hal yang tidak baik. Kalau saya bilang itu kan ibaratnya kekuatan jahat seperti vampir itu kan hanya sakti kalau di tempat gelap. Kalau kita lihat sekarang Putin di Rusia gitu misalnya. Ya itu bayangkan dia bikin aja undang-undang. Wartawan bilang Ukraina itu perang bisa langsung ditangkap di penjara ya. Karena itu harus sebutnya operasi militer khusus. Nah, ini nih cara-cara seperti Putin ini yang kelihatannya sedang dicoba oleh beberapa kalangan yang ingin menghambat kemerdekaan pers kita, ingin kembali ke era otoriter dengan melakukan revisi pada undang-undang ya. Dan menurut saya ini lebih berbahaya dari sekedar kudeta militer itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif dari Forum News Network. DPR saat ini tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran atau sebenarnya RUU Penyiaran. Dan rencana dari DPR ini mengundang kontroversi yang luar biasa karena ditengarai bahwa revisi ini bertujuan untuk menghambat dan mempersulit kerja media. Dan salah satu yang disoroti itu adalah tentang adanya pasal-pasal berkaitan larangan untuk media mengunggah konten yang dihasilkan dari proses jurnalistik investigasi. Nah, soal ini yang kemudian dicurigai bahwa ini adalah upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk memberangus kebebasan pers dan juga menyembunyikan agenda-agenda yang mereka khawatirkan bakal dibongkar oleh proses investigasi yang dilakukan oleh kalangan media. Nah, soal ini dibahas dalam diskusi Ahad malam yang dilakukan oleh Forum Profesor dan Dr. Insan Cita, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Dan salah satu pembicaranya adalah wartawan senior Bambang Harimurti. Bambang Harimurti ini tadinya pernah menjadi pemimpin di majalah Tempo yang sekarang ini memang menjadi salah satu pelopor dalam atau berada terdepan dalam soal jurnalisme investigasi dan memang banyak sekali merepotkan elit politik di Indonesia. Bambang Harimurti mencurigai bahwa ini revisi Undang-Undang Penyiaran ini ya dimotori oleh kelompok-kelompok oligarki atau kelompok mereka yang ingin bersembunyi di tempat yang gelap. Begitu, dengan begitu kejahatan yang mereka sembunyikan itu tidak diketahui oleh publik. Ini menarik sekali statement dari Bambang Harimurti ini, atau saya nyebutnya Mas Bambang Harimurti ini karena dia menyebutnya ini mereka ini tengah meniru orang-orang yang berada di belakang rencana revisi Undang-Undang Penyiaran ini, meniru cara Presiden Rusia Putin dalam membungkam media. Kalau saya sebetulnya hanya ingin mungkin sedikit menambahkan saja karena tadi Ketua Dewan Pers Bu Nini sudah cukup lengkap menambahkan, dan juga kita kan sekarang mendengar banyak pihak seperti Ketua Komisi 1 Matia Hafid, lalu bahkan Menkominfo mengatakan bahwa itu bukan draft mereka, mengatakan masih banyak versi dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang mereka sebutkan itu benar ya, tapi tentu kita tetap harus waspada karena menurut saya ada upaya penyelundupan menggunakan undang-undang penyiaran untuk membatasi kemerdekaan pers yang sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Nah, ini sebetulnya sangat berbahaya karena terus terang
untuk kemerdekaan pers itu harusnya tetap bertumpu pada undang-undang pers. Sedangkan undang-undang penyiaran itu dulu diberikan hanya untuk memberi batasan pada penggunaan frekuensi publik. Karena kan ya radio dan televisi di era analog ya, itu menggunakan frekuensi yang merupakan milik publik, sehingga kalau dipakai oleh satu pihak maka pihak lain tidak bisa memakainya. Artinya ada keterbatasan yang sangat pada pemakaian frekuensi publik, sehingga ada pertimbangan untuk memberi perhatian khusus pada soal keberimbangan dan kepatutan, ya, karena keterbatasannya itu. Nah, justru di era digital itu menurut saya undang-undang penyiaran yang membatasi ini malah jadi tidak relevan. Jadi bukannya harusnya malah memperketat masuk ke wilayah jurnalistik, seharusnya bahkan keterbatasan-keterbatasan yang ada itu perlu dipertimbangkan untuk dilonggarkan. Mengapa? Dulu kan pertimbangannya kalau pakai frekuensi televisi misalnya karena terbatas, hanya ada berapa kanal, maka jangan sampai disalahgunakan oleh satu pihak atau sekelompok. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, analog switch off, satu kanal TV analog bisa jadi 6 kanal digital, bahkan kalau mau dibikin 12 bisa, apalagi kanal radio gitu ya. Sehingga unsur keterbatasan frekuensi publik ini justru jauh lebih longgar. Nah, karena itu justru harusnya keterbatasan-keterbatasan yang dulu dilekatkan oleh KPI itu malah harusnya diperlonggar karena untuk kepentingan publik ya, untuk keberagaman. Jadi saya memang melihat ini bahaya sekali. Dan kenapa ini bahaya? Karena ini para guru besar, saya mau menganalogkan ya, karena ini para guru besar dari banyak bagian. Semua para guru besar pasti kan paham ilmu manajemen. Saya selalu bilang, di dalam apa sih bedanya negara demokrasi dengan negara otoriter kalau kita lihat dari sisi manajemen, sisi manajemennya ya. Maka sebetulnya kalau dari sisi manajemen, otoriter dengan demokrasi itu hanya beda di dalam decision making process. Di negara otoriter itu yang membuat decision making itu hanya satu orang atau sekelompok orang saja ya, dan tidak bertanggung jawab pada orang lain. Sedangkan di negara demokratis itu semua orang dewasa berhak ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Nah, kita tahu dalam teori manajemen kualitas dari decision atau kebijakan yang diambil itu sangat bergantung pada kualitas informasi inputnya. Karena orang-orang sepintar apapun, dengan dibantu komputer sehebat apapun, kalau dikasih masukan atau informasi yang keliru, pasti mengambil kebijakannya juga keliru. Istilahnya garbage in, garbage out. Nah, kemerdekaan pers itu sebetulnya dimaksudkan agar di masyarakat demokratis ini akses pada berbagai informasi yang ada di masyarakat itu seluas-luasnya. Sehingga kemungkinan masyarakat mendapatkan informasi yang keliru itu sekecil mungkin. Sehingga kemungkinan kualitas kebijakan atau decision making-nya itu sampah itu paling kecil. Walaupun tidak mungkin nol ya. Nah, oleh karena itu kemerdekaan pers itu oleh Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, dikatakan ya memang kemerdekaan pers itu dalam sistem demokrasi seperti oksigen bagi manusia ya. Oksigen itu, tanpa oksigen itu ya mati manusia itu. Tanpa kemerdekaan pers ya mati demokrasi itu. Tapi bukan berarti oksigen itu tidak ada negatifnya. Oksigen itu kan juga kata Amartya Sen menyebabkan karat pada besi-besi dan sebagainya.
Nah, celakanya orang-orang yang anti demokratis biasanya fokus pada bahwa oksigen menyebabkan karat, eh, dan sengaja tidak bicara bahwa tanpa oksigen pasiennya mati gitu loh. Nah, ini hal yang mengutip Amartya Sen tadi, ini rupanya yang dilakukan orang-orang yang di belakang revisi undang-undang penyiaran ini ya. Mereka ingin mereka terganggu mungkin dengan kemerdekaan pers sehingga mereka merasa perlu melakukan kendali atau batasan-batasan untuk pasti untuk hal yang tidak baik. Kalau saya bilang itu kan ibaratnya kekuatan jahat seperti vampir itu kan hanya sakti kalau di tempat gelap. Ini sama. Saya kira perilaku koruptif, perilaku gila kekuasaan dan sebagainya itu semakin sakti, semakin di dalam ruangan yang gelap, yang artinya tidak ada informasi. Oleh karena itu mereka ingin mengontrol alur informasi supaya hanya menyinari bagian-bagian yang ingin mereka masyarakat ketahui dan tidak menyinari bagian-bagian yang mereka tidak ingin masyarakat ketahui ya. Dan contoh itu udah banyak. Kalau kita lihat sekarang Putin di Rusia gitu misalnya. Ya itu bayangkan dia bikin aja undang-undang. Wartawan bilang Ukraina itu perang bisa langsung ditangkap di penjara ya. Karena itu harus sebutnya operasi militer khusus. Nah, ini nih cara-cara seperti Putin ini yang kelihatannya sedang dicoba oleh beberapa kalangan yang ingin menghambat kemerdekaan pers kita, ingin kembali ke era otoriter dengan melakukan revisi pada undang-undang ya. Dan menurut saya ini lebih berbahaya dari sekedar kudeta militer itu misalnya. Karena kalau kudeta militer kan jelas, semua orang tahu ya. Kalau ini ibaratnya, kalau menurut saya itu ibarat merebus katak dengan pelan-pelan menaikkan apinya. Sehingga kataknya nggak merasa bahwa sebetulnya pelan-pelan airnya itu tambah panas, lama-lama berbahaya, dia keburu mati sebelum bisa melompat. Jadi saya senang sekali bahwa Dewan Pers dan teman-teman asosiasi pers juga para guru besar sudah menyatakan sikap menolak revisi undang-undang penyiaran ini. Sekali lagi saya setuju dengan para narasumber yang lain, bukan berarti undang-undang penyiaran yang sekarang ini sudah ideal, bahkan saya termasuk yang cukup aktif, mungkin hampir 15 tahun berusaha untuk memperbaiki undang-undang penyiaran ini. Tapi kalau kita lihat masalahnya adalah diubah ke arah mana. Kalau kita lihat draft yang beredar sekarang ini, jelas ini adalah diubah ke arah yang jauh lebih buruk. Kalau pilihannya antara undang-undang penyiaran yang sekarang dan draft yang ada, ya lebih baik undang-undang yang ada sekarang dibiarkan aja gitu ya. Walaupun ya tentu saya sih masih berharap di dalam kondisi yang lebih baik nanti mungkin kita bisa lah benahi supaya lebih baik, justru lebih longgar dan lebih memberi kedaulatan rakyat ya, memberi kekuatan pada kedaulatan rakyat yang sekarang ini pelan-pelan kan kedaulatan rakyat itu seolah-olah dikikis, diambil alih oleh oligarki. Kita harus membalik kecenderungan ini, justru sebaliknya kita harus membuat kedaulatan rakyat semakin kuat dan kekuatan oligarki ini semakin lemah. Saya kira itu aja dulu, Pak. Terima kasih.